Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Kembali lagi sama Kang Idat di cerita Kang Idat. Kali ini kita akan membahas sebenarnya sejarah ya lahirnya kolonialisme di dunia. Yang pertama, dulu Kang Idat masih ingat dosen Kang Idat mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan PKN, itu kan juga belajar beliau, dosen Kang Idat itu belajar dari filsafat. Jadi menjelaskan waktu itu kenapa lahir adanya penjajahan. Yang pertama adalah karena makin majunya ilmu, pelaut Eropa itu menemukan navigasi bagaimana cara sampai ke luar pulau yang ada di Eropa. Dari situ juga ditemukan di pulau yang telah mereka singgahi tanaman-tanaman apa yang memang sangat dibutuhkan oleh orang-orang di Eropa. Kemudian yang kedua, bagian kenapa lahirnya kolonialisme ataupun penjajahan di dunia, karena adanya misi agama, mohon maaf bagi teman-teman yang non-muslim, yaitu 3GP Gospel, God, dan salah satunya lagi adalah Glory. Jadi agama, harta, perdagangan istilahnya. Misi penyebaran agama juga untuk penjajahan dan menguasai, karena mereka menganggap bahwa dunia di luar Eropa adalah dunia yang keji, dunia yang bejat dan tidak berakhlak ataupun tidak bermoral. Nah, misi-misi itulah yang menyebabkan mereka menduduki tanah yang bukan miliknya, menguasai seluruh sumber dayanya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kita ambil contoh di Indonesia pernah disinggahi yang pertama itu kan Portugis, de Alfonso de Albuquerque. Kemudian juga pernah disinggahi oleh Inggris. Pernah yang terlama yaitu adalah Belanda, yang awal mula pergerakannya itu pelautnya yang dipimpin oleh de Cornelius de Hout, utusan dari kerajaan Belanda. Karena ketertarikan mereka dengan sumber daya yang ada di Indonesia, makin lama makin ingin menguasai seluruh kekayaan di Nusantara. Itu lambat laun mengirimkan banyak orang tentara, dan kemudian dibangunlah kongsi dagang. Itu awalnya kongsi dagang VOC yang seluruh pengurusnya itu kebanyakan dari Belanda. Kongsi dagang tersebut istilahnya adalah cover untuk menguasai Nusantara. Keuntungan dari kongsi dagang memonopoli perdagangan yang ada di Nusantara itu sampai bisa mensejahterakannya sampai saat ini kerajaan Belanda itu kan misalkan keuangan dan majunya negara tersebut hasil dari waktu itu ya VOC, karena korupsi KKN ya. Jadi sebenarnya yang mengajarkan KKN itu bukan hanya leluhur kita ataupun orang-orang kita terdahulu, tapi juga dari penjajah sendiri. Karena korupsi yang begitu besar, maka VOC dibubarkannya itu oleh Gubernur Jenderal Willem Daendels, atau Gubernur Jenderal yang masih keturunan ataupun kerabat dekat dari Panglima Napoleon Bonaparte, kaisar dari kekaisaran Perancis ya, masih kerabat dekat. Nah, dibubarkan, kemudian diambil alih oleh kerajaan Belanda, dan setelah VOC bergantilah menjadi kedudukan Hindia Belanda sampai pada Gubernur Jenderal yang terakhir adalah Van Mook, dengan panglimanya ataupun jenderal perangnya itu adalah Spur dan Naas. Mereka mati
oleh para pejuang kita. Dari situlah penjajahan di Indonesia berakhir, berganti dengan istilahnya masa kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Itu kan agresi militer Belanda, yang awalnya kita merdeka dari Jepang karena Belanda ingin membonceng Inggris sekutunya untuk menguasai kembali Indonesia, dan sampai perjuangan kita itu dari diplomasi sampai ke angkat senjata itu untuk mempertahankan kemerdekaan itu, dan akhirnya kemerdekaan kita diakui oleh dunia. Yang pertama yang mengakui adalah Mesir, dengan dikirimkanlah utusan untuk pergi ke Mesir dan membujuk untuk mengakui negara kita. Itu yang pertama, Mesir. Kemudian negara-negara Timur Tengah yang lain seperti negara Palestina waktu itu kan merdeka. Kemudian masih banyak lagi yang lain, dan yang dicatat yang pertama adalah negara Mesir, dengan dikirim kembali utusan dari Mesir itu ke Indonesia. Saat itu kedaulatan di Indonesia itu diakui oleh dunia ya. Nah, jadi kita perlu tahu kenapa juga banyak pelajar-pelajar kita yang belajar di Mesir, terutama di Universitas Al-Azhar, karena yang negara yang pertama mengakui kedaulatan NKRI di dunia adalah Mesir, menyusul negara-negara lain. Dan yang paling terakhir itu ya memang negara-negara, dan Belanda sendiri belum mengakui kemerdekaan kita karena menganggap bahwa 17 Agustus itu bukan hari kemerdekaan Indonesia. Terbukti beberapa kali sudah dilaksanakannya 17 Agustus sebagai HUT kemerdekaan itu, utusan dari Belanda tidak hadir karena enggan mengakui. Jika mengakui tanggal 17 Agustus, maka terbuktilah bahwa Belanda itu sebagai penjahat perang, dan itu pencitraan. Belanda tidak mau mengakui karena ya memang kalau mengakui 17 Agustus itu mengakui juga bahwa Belanda sebagai penjahat perang ya. Jadi itulah rahasia yang selama ini ditutup-tutupi oleh Belanda. Sampai saat ini pun sebenarnya belum mengakui 17 Agustus sebagai kemerdekaan Indonesia. Kita tidak perlu pengakuan dari Belanda, tapi kita yang perlu kita lakukan saat ini adalah menjaga kemerdekaan tersebut. Keringat dan perjuangan kita untuk sadar dari penjajahan itu selama 350 tahun, 3 abad setengah teman-teman. Dan perlu kita syukuri, alhamdulillah negara kita benar-benar merdeka dari penjajahan. Memang berat untuk membangun negara yang terbebas dari penjajahan, seperti kita menanam pohon dari awal akarnya sendiri, yang dari benar-benar kecil sampai besar. Berbeda halnya dengan menanam dari cangkokan ataupun dari stek, itu kan sulit ya, sangat sulit. Kita menanam memang dari biji, tumbuh besar, tumbuh begitu istilahnya lambat laun akan membesar. Ya itulah negara kita, memang sulit dibandingkan negara yang lain, seperti halnya mohon maaf negara kita bertetangga dengan Malaysia, Singapura ataupun Filipina. Kemudian juga negara-negara yang merdekanya itu diberi negara persemakmuran yang diberikan oleh Inggris. Kemudian negara-negara yang dijajah itu jadi Timur Tengah, ada juga ya negara yang merdekanya itu diberikan oleh negara penjajah. Sedangkan kita perlu kita syukuri sekali lagi adalah ditembus dengan jutaan nyawa, lamanya proses untuk merebut kembali hak kita sebagai negara merdeka. Berbeda halnya seperti di Amerika. Kita lihat Kang Edet pernah menjelaskan di TikTok bagaimana suku yang ada di Amerika itu kan habis ya, suku aslinya suku Indian, karena dijajah kemudian dibersihkan genosida itu oleh warga Amerika. Apa buktinya? Ada masyarakat asli di Amerika kemudian
Apa buktinya juga ada masyarakat asli Australia. Mereka adalah orang-orang pendatang yang menghabisi orang-orang asli karena dianggap tidak ada jiwa nasionalismenya. Di Australia kan suku aslinya suku aborigin. Sekarang masih adakah? Hanya sebagian segelintir orang, dan itu pun harus dikarantina dengan kultur ataupun adat istiadat yang dibawa dari Eropa. Sedangkan di Indonesia masih bertahan, suku bangsanya sangat banyak, pulaunya juga banyak, bahasanya juga banyak. Sebagai contoh, suku-suku terbesar ya yang Kang Ida ketahui, suku Batak, suku Sunda, suku Jawa, ya, dan masih banyak lagi yang dengan bahasa yang begitu beragam. Karena kita juga di dalam sejarah teks naskah Sutasoma itu berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, mohon maaf, berbeda-beda tapi tetap satu, yang ada di lambang negara kita, lambang burung Garuda. Di bawahnya kan ada pita yang dicengkeram oleh burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu kesamaan, satu bangsa, satu negara yang ingin merdeka dan hidup bersama membangun negara ya. Jadi itu teman-teman, kali ini yang bisa Kang Ida sampaikan, semoga ada manfaat buat teman-teman semua. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mungkin di kemudian hari entah ada yang tahu ataupun tidak, bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia itu benar-benar merdeka, dan penjajahan waktu itu benar-benar terjadi. Itu teman-teman, kali ini yang bisa Kang Ida sampaikan, singkat tapi insya Allah ada pelajaran yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.